السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebenaran ini adalah sesuatu yang paling berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kebenaran. Selaput manusia pasti meta kebenaran ini. Lagu arak si mau, arak si tidak mau kebenaran ini. Lawan dari kebenaran ini adalah kesesatan. Jadi mun dan dek mau kebenaran ini pasti kesesatan. Hanya ada dua, kebenaran hak atau kesesatan. Ini narasi ketelu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kebenaran ini adalah mulia, berat, sehingga luwek godaan-godaan, luwek gangguan-gangguan siaran kebenaran ini. Kenapa demikian? Karena syaitan dek demen kita mau kebenaran ini. Melena kita itu sesat. Ya. Apabila sesat kita, maka jemak tonolek neraka, arak kancana, arak baturna syaitan nolek neraka, ino melena. Sehingga berjanji ya syaitan ini, ya Allah, saya akan ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Saya akan tetap goda manusia. Tujuan apa menggoda manusia ini? Adik manusia ini menjadi manusia yang sesat. Menesesat manusia ini luwek kancana tonolek neraka. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara perkara yang menjauhkan manusia dari kebenaran ini adalah al-ujub. Al-ujub ini adalah
penyakit bahayana luar biasa. Ujub ini sebab manusia ini dia mau kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudhnibun." Seandainya kalian tidak berdosa, maka aku khawatirkan yang lebih besar lagi. Apa itu yang lebih besar dari dosa itu? Al-ujub, al-ujub. Ujub, ujub. Ya. Jadi manusia ini apabila dia gawe dosa, parana dirinya luar biasa solehna, luar biasa taatna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beli otakna, ya. Jadi ini adalah penghalang manusia untuk mendapatkan kebenaran. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita telah mendapatkan kebenaran ini, seharusnya semakin bersyukur kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendah menghinakan diri di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sadikna itu kebenaran ini bukan karena itu berhak mau kebenaran ini. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sadikna itu kebenaran ini karena kemurahan Allah. Ya. Arak dengan sila lebih bagus dari itu ini. Lebih bagus daripada ida. Luwe. Lagu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, tidak menunjukkan kepada mereka kebenaran ini. Ya, ndak ke deparan ide pinter ini sehingga ide mau hidayah aning sunnah ini bukan karena ide pinter, tapi ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ide ini? Baik. Jadi kata Syekh di sini, al-ujb yahmilu sahibahu ala ta'zimi nafsihi. Siaran penyakit ujub ini yang miak manusia itu maran dirinya adalah besar, mulia. Ya. Sehingga parana dengan lain ini dia kurang. Hatta yafraha bima alaihi wa yastaghniya bima indahu. Sehingga beliau otakna dan dia merasa bahwa dia telah cukup dengan apa yang ia miliki. Fayara anna al-haqqa la yasdur illa anhu. Dengan siarak penyakit ujub le dalam dadana, le dalam atena, ia maran dirinya ya kena kanyan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, parana ia kena doang. Ujub ini pada merakun dengan si sombong ini. Ya. Wa hadhihi sifatul kuffar. Ini sifat-sifat dengan kafir. Simaran dirinya ia paling kena. Ya. Simaran dirinya Allah Subhanahu wa taala ia doang tersadik kebenaran ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Penyakit ini parahnya luar biasa. Munna berilmu dengan ini kemudian ujub arak suk apa rana arak bagusnya sekedik ia berilmu. Laku kadang-kadang arak dengan denara ilmunya sama sekali. Ini ia ujub. Ya. Apa misalnya? Ya. Luwe arak dengan ilmunya denara sama sekali. Lagu monotoko le dekat tuan guru parana diri ne wah luwe ilmunya.
Padahal ini nara ilmu na sekedar ya tokol doang kaji tuan guru na. Ya, atau kadang-kadang dia nara ilmu na. Lagu ketika syekh datang kapong na ya si syekh ini. Parana diri na ya luwe ilmu na. Ya, parana diri na lebih dari yang lain-lain. Ino arana penyakit ujub. Penyakit ujub ini penyakit lebih berbahaya daripada riya dan sum'ah. Ya, apa riya ini? Apa artinya riya ini? Dengan singumbe secara dengan si riya ini? Ya kumbe nangka dengan si riya ini. Dengan Syria ini ia begawean, ia beramal, adiknya apa? Tegita si dengan ini tujuannya. Sum'ah ia beramal, ia begawean tujuannya apa? Tekasupan si dengan si fulan bagus, si fulan hebat. Riya ini dari riya ra'ayara, melihat. Jadi dengan si riya ini ia beramal, ia begawean tujuannya adalah adanya tergitak si batur-batur. Sum'ah ia beramal, ia bagawean tujuannya adalah adikna ta'ajum si batur-batur. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Jadi arak manusia ya deman ta'ajum, arak manusia ya deman apa tergitak si dengan lain. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ujub ini sifat-sifat dengan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Artinya adalah, dan ketika rasul-rasul datang kepada mereka, farihu bima indahum minal ilm, mereka bangga gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, beli otakna. Ya, karena beliau ya ilmu. Lagu kadang-kadang arak dengan dia berdua ilmu, lagu ya ujub. Kambe kira-kira si lebih beli musibah ini. Dia kira-kira lebih baik musibah ini berilmu lagu ya ujub, dia berdua ilmu lagu ya ujub dah. La ilaha illallah. Dua-duanya musibah ini. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab karena mereka mengolok-olok kebenaran itu. Wa idza u'jiba al-mar'u bi nafsihi wastaghna bima 'indahu faqad tammat khasaratuhu. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ingat bagus-bagus. Apabila manusia ini ujub, bangga diri, parana diri ini wah luwe ilmuna, kemudian paran diri ini adalah wah atas derajatnya, karena bilang jelona bakeluar kanca tuan guru, mbembe aningna milu doang kanca tuan guru. Ya, padahal yang dia berdua apa-apa. Baca dia nak tahu, baca dia nak wah dia nak tahu apa-apa. Lagu karena dia bilang jelo kanca tuan guru, ya, mbembe aningna tuan guru milu doang ya. Ya, atau kadang-kadang arak dengan ada yang terkasupan dengan sengaja nak kadu jubah, kadu sorban, seolah-olah dengan ia berdua ilmu, padahal dia berdua ilmu. Nah, jadi apabila manusia ini sudah terkena ujub ini, ya, merasa dirinya adalah banyak ilmunya, wastaghna bima indahu, dan merasa kaya, tidak butuh lagi kepada ilmu-ilmu orang lain, tidak butuh lagi kepada orang lain, faqad tammat khasaratuhu, maka manusia si marah ini wah sempurna kerugiannya. Ya,
Sempurna apa? Sempurna kerugian. Ya. Jadi becat-becat ide berobat, becat-becat ide beristighfar. Apabila arak sinyal-sinyal ujub ini le atenda becat-becat beristighfar. Ya. Li'annahu la yumkinu an yaltafita ila qawli ghairihi fadlan an yaqbalahu idza kana haqqan. Karena manusia apabila sudah terkena penyakit ujub, ya, dek negin terima pendapat saya pun juga. Ya, tenasehatin yang nenek kanggo ini. Aduh, ini paran diri dia pinter. Saya ini setiap hari makan sama tuan guru, bukan setiap hari nuntut ilmu sama tuan guru. Lagu makan sama tuan guru angkatnya. Ino banggayanna. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik." Nabi mengatakan, apabila engkau telah melihat hawa nafsu yang diikuti dengan yang nurut kemele angan doang, apa-apa melena, apa-apa kemele angan turutan doang. Apabila manusia sudah seperti itu, kemudian yang kedua wasyuhan muta'an, kikir pelit yang selalu diikuti, wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Dan yang ketiga, apabila engkau melihat orang-orang sudah bangga dengan pendapatnya, fa'alaika bi khassati nafsik, jauhilah mereka. Ya, manusia-manusia Simara ini adalah manusia-manusia wahseda ini. Ya, pertama, ia nurut kemele angan nakanyan. Apa-apa angkat angan turutan dawangnya meskipun salah. Ini luar biasa cengena manusia Simara ini. Yang kedua, wasyuhan muta'an, kekikiran pelit yang diikut-ikuti. Pelit ini dia sekedar kepeng doang. Ya, jadi ide dia beli nasihatin batur deh, ide pelit ini. Ya, berdua ide balong, beli tenaga anda, tetangga anda butuh bantuan, butuh pertolongan, dek dah tolongnya, ide pelit ini. Ya, berdua dia pejabat jabatan, jadi dia kepala desa atau ida jadi kadus atau jadi RT, ndek dia tolong rakyat dah, ida pelit ino. Ya, pelit ino bisa jadi dengan uang, bisa jadi dengan nasihat, bisa jadi dengan tenaga. Ya, batur-batur daya butuh nasihat, ndek dia nasihatinnya, ida pelit ino. Faham ide ini? Nah, siaran dengan pelit ino, saya dah menangnya Allah atau syaitan? Syaitan. Ia tidak menang si syaitan. Dek kita termasuk dengan si tidak menang si syaitan ini. Ya. Kemudian siaran dengan pelit ino, ia rapat karib ila, bahasa Indonesianya, bahasa Cina apa? Rapat aning. Dengan si pelit ino, ia rapat aning sorga atau jauh? Jauh. Rapat aning neraka. Kambe melende wah ini terserah ini. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing menganggap pendapatnya ya kena kanyang. Bahkan kerang ide bersoal. Ya, paling kerang ide bersoal ini. Paranda
pendapat dia ya si paling kena, ndek dia meleng ngalah. Sampai-sampai ndek dia saling sapa. Apalagi kalau sudah tiba musim pemilihan. Ide bersoal kanyan, paranda pilihan dia ya kena pilihan batur dah, ya salah sampai dia meleng saling sapa. Padahal selapu dah pada salah doang ini. Ide si nomor sekian, ide salah, nomor sekian salah, ini salah, ini salah. Faham ide ini? Jadi apabila wah kita ada penyakit si telu ini, kata Rasulullah SAW, fa'alaika bi khassati nafsik, urus dirimu, jangan urus orang lain, karena manusia siwak terkena penyakit si telu ini manusia cengih. Nas'alullah salam al-afiyah. Wal mu'jab bi nafsihi hadduhu istish'aru fadli nafsihi. Dengan si ujub ini, apa mau ini? Ngerti ke arti ujub ini? Fahami arti ujub? Alhamdulillah. Nah, ini penyakit bahaya ini. Kemudian dengan si ujub ini kira-kira apa mau nah? Arak mau ada pahala mau nah atau tidak ada? Enggak nah ini mau nah apa? Ya beli otak dah doang. Ya, otak dah doang beli pahala dia mau. Ya. Atau apa kadang-kadang enggak nah mau nah ya mau apa? Berkeluarkan tuan guru. Yang lainnya tidak dapat. Padahal lain wah ngaji. Dia menuntut ilmu. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi ini penyakit luar biasa, becat-becat sedih ya. Sendek manda tama aning kuburan. Amun tuah tama aning kuburan tidak bisa lagi kita nyedik ya. Ya. Kemudian wa hadzal nadhar yujibu naqsahu wa khurujahu 'anil fadl. Manusia simara ini, simaran diri na ya, wah kelas atas kelasnya, wah luwe ilmu na padahal nara ilmu na sama sekali. Jadi siaran manusia ni berbeda-beda luwe ilmu na ya tetap kurang Ya, manusia kata Imam Syafi'i ilmu ini ada 3 jengkal. Siaran ilmu ini. Apabila sudah masuk jengkal pertama, beli otak tu, sombong itu. Ya, ini jengkal si pertama. Ya, wah ida belajar mencak lai. Wah ida belajar mencak ke. Apa namanya? Kuntu. Berkuntu lelai ke. Ya, dengan si belajar kuntu ini sekedik-kedik set. Ya baru belajar ini. Ya, jengkal yang kedua merendah dia, sadar ya, rendah dia. Jengkal yang ketiga dia merasa bahwa dia tidak punya ilmu sama sekali. Sehingga semakin giat na belajar, semakin serius na belajar, karena baru na sadar bahwa dia ternyata tidak punya apa-apa. Ya. Nah, ini dengan ujub ini bahayana apa? Bahayana ya maran diri na wah atas kelasnya padahal dia kosong. Fahami dah? Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ala tara anna alladhi yu'azzimu nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qaluhu walau kana khata'an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, tidakkah engkau melihat orang-orang yang memuja memuliakan kebatilan, mereka mendukung kebatilan, mendukung apa yang mereka ucapkan meskipun ini adalah salah. Ini karena ujub. Ya, tahu nanya salah lagu dia ambil kesalahan. Bal walau qaddara annahu muhiqqan sadda'an bil haqq falyahdharil haqq falyahdharil ujub. Perhatikan ini Bapak-bapak.
Seandainya ida tentu mau hidayah, kemudian rajin ida nyampeang, ya, rajin ida ngaji, tahu dah si kena, hafal dah dalil-dalilnya, rajin ida berdakwah, kata Syekh, falyahdharil ujub, maka hendaklah dia berhati-hati terhadap penyakit ujub ini. Ya, karena ujub ini penyakit dengan si rajin beribadah, penyakit dengan si rajin nuntut ilmu ini penyakitnya adalah ujub. Coba dah perhatiankan, ya, apabila ida datang le majlis ini, kemudian dengan si arak le majlis ini butang ya sambut dan kemudian salamin ida, ngumbe perasaan dah, ngumbe ke perasaan dah ino, beli otak dah, ino ujub ino, ya, ketika dia datang baru dah datang selaput pada butang jemaah-jemaah ino, assalamualaikum, selaput dengan milihnya lamin ida, beli otak dah, lah ternyata saya tuan guru ini, kan dia terus dah mati dah, ino ujub ino, ida tamu neraka ino. Ya, karena ujub ini termasuk adalah apa? Syirik yang kecil. Ya, para anda ida bagus lagu ternyata ida celaka, Nas'alullah salam al-afiyah. Faham ide ini? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak ada gila kehormatan. Gila kehormatan atau gila hormat? Gila kehormatan. Ndak dedeman lalu te apa rana ini disanjung te ajum si dengan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhthut turaba fi famil maddahin, taburkanlah tanah di mulut orang-orang yang memuji, ya, dengan si ngajum ide ini yang gorok ide ini, ya, man madaha faqad dhabaha bighairi sikkin, dengan si ngajum ide yang gorok ide lagu ndek dengan gorok ide kadu ladik, ya, kalimat-kalimat si bagus ini kadu nang gorok ide ianya mate ide ini, faham ide ini. Jadi apabila arak dengan ngajum ide ndak ada demat lalu bahala ya, jangan cukup sudah, ndak ada ngerawasin malik, jangan dilanjutkan. Ya, lagu munda mele ngajum sila da ajum senina ada, ya, ti makna salah ya kena doang ini, munda ajum senina ada lagu ini, ya, masya Allah, sotomu luar biasa, ya, sesiongmu ini luar biasa, tidak ada sesiong yang seperti nomor satu sesiongmu, padahal kurang siana kurang, kemudian sebiana kurang. Nah, ini dan gumbi-gumbi ini, ya, untuk mempererat hubungan rumah tangga. Kemudian jadi ide si rajin nuntut ilmu, ide si berdakwah, hati-hati terhadap penyakit ujub ini. Fa innahu qad yufsidu thamarata amal salih, karena si aran ujub ini ye nyedak pahala amal saleh dah. Ya. Qala al-Hafidh Ibn Al-Dhahabi rahimahullah. Al-Hafidh Al-Dhahabi mengatakan, "Fakam min rajulin nataqa bil haqq wa amara bil ma'ruf fayusallitu Allahu alaihi man yu'dhihi li su'i qasdihi." Betapa banyaknya orang-orang yang menyampaikan kebenaran, ya, wa amara bil ma'ruf, dan mengajak orang kepada kebaikan, lagu yang dia dapati adalah kejelekan-kejelekan. Kenapa ini? Karena niatnya kurang bagus. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Lagu endah ini ya sebaliknya. Ya, ya seda niat dah ujub, tekasupan si dengan
atau ya beli otak dah luwe murid-murid dah mun de ceramah ida atau mun de khutbah ida jemaah-jemaah buat pada nangis ya sehingga ida si ceramah ini atau ida si khutbah ini beli otak dah lah waktu saya ceramah kemarin semua isi masjid ini nangis semuanya beli otak dah ya nah para andai dia mau pahala ini dosa mau den ndik dia mau apa-apa ya apa upak dah mau dah ini wah upak dah beli otak dia ini doang pahala ndik dia mau nasallallahu salam al-afiyah ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah penyakit si mara ini sedih ya batur-batur tasiwah tama yang kuburan ini dia tidak bisa lagi nyedik penyakit ini jadi kita si masih hidup ini kita tersadik si Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membersihkan diri dari penyakit ini ya ndak tersampai mati dalam keadaan penyakit ini masih arak di dalam hati ente ya karena penyakit ini ya nyedak pahala amal saleh ta nasallallahu salaman afiyah wa hubbuhu lirri'asati ad-diniyah ya dia mendapatkan kejelekan padahal menyampaikan yang hak menyampaikan kebenaran ceramahnya luar biasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ya lagu luar biasa maunya kejelekan-kejelekan maunya ya musibah-musibah dia dapatkan kenapa karena di dalam hatinya hubbur riasah cinta kepada kepemimpinan ya ya deman tepiak jadi apa jadi julu ya dia nemele lemudi mana datang padahal ia telat mendatang melene tersuruh toko le julu dia nemele toko lemudi arak kita ngeno Masya Allah berarti dia sakit selaput dah ini ya dia sakit selaput dah ini la ilaha illallah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telat datang tunu wah tuna tokol lemudi wah tuna tokol jadi mun dah telat ndak ada mel tersuruh tokol le julu beli otak dah nasallallahu salam al afiyah kemudian fahada da'un khafiyun sara fi nufusil fuqaha ini penyakit yang tersembunyi yang menimpa siapa para fuqaha dengan si berilmu ahli fiqih ya ino ya si kena penyakit ini dengan si wah luwe ilmuna ino dengan si wah luwe ilmuna ini ya kena si penyakit mara ini apalagi manusia-manusia mara itu sendiri ilmu entah ini ya faham ini angkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah rajin-rajin baca Quran rajin-rajin berzikir rajin-rajin berdoa adek na jawangi dari Allah Subhanahu wa taala akan penyakit ini ya wan nafsu ta'nafu minal inqiyad wal ittiba' siaran jiwa manusia ya jiwa manusia ini dia milik kalah apalagi mau ngerawas dia milik kalah ino fitrah manusia jiwa manusia selaput namara ino ya paranta diri itu ya kena doang sehingga karena itu paran diri itu kena paranta dengan lain itu ya salah doang faham ini wa markuzun fiha naw'un minal kibari wa mudafa'atul mukhalif illa man asam Allah dan telah tertanam pada diri manusia ya sifat-sifat kesombongan ini selaput tak ya arak doang marah itu apa orang sombong ini bapak-bapak menolak kebenaran meremehkan orang lain ini sombong ini ya na'udzubillah apabila nanti nasihatin si baturna tolakna nasihat baturna padahal nasihat batur ini kena jangan tolak arwah dia pira ngaji aku akan layak aku ngaji
ida buru-buru dengan ngaji ini kena na baturna. Coba seandainya ketika arak batur dan nasihatin ida, ya salah cara ini. Oh ya, terima kasih. Nanti saya murajaah dulu. Ya, saya lihat kembali, saya murajaah dulu, saya tanya dulu. Ndak ke langsung dah tolak aru ide ni bro dah ngaji itu halakan lain itu ngaji. Ah ide lekan lain ide ngaji lagu ide tinduk-tinduk kanyan dia dah ngaji. Ya. Ide buru-buru dah ngaji lagu ia tetu ngaji. La ilaha illallah. Kemudian la siyama man lam yujalis man yuqtada bihi من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Terutama sekali orang-orang yang tidak pernah duduk dengan para ulama yang benar-benar ulama. Ya, bahkan itu dengar ulama-ulama ata. Ya, masing-masing kita menyampaikan apa yang Allah berikan kepada kita. Dia narak beda antara ini. Ida selaput ini dia narak beda antara. Hanya sekedar tiang bisa membaca kemudian menyampaikan. Mungkin ilmu dia lebih banyak. Tahu ida ngandik, tiang tahu ngandik. Tahu ida apa ranano? Nambah, ida pintar ida nambah, tiang tahu nambah. Tahu ida tayak lolon nyur. Saya tidak bisa naik lolon nyur ini. Bahkan lebih luwe ilmu dah ida. Ya. Nah, tiang sekedar si tahu tiang ini enggak ada nerjemah ini doang. Lagu ida kan luar biasa luwe ilmu dah. Berarti itu kurang lebih ini. Tidak ada lebihnya. Ya. Kemudian qala Al-Fudail Ibnu Iyad. Al-Fudail Ibnu Iyad dia mengatakan, "Lau annal mubtadi' seandainya ahlul bidah ini dengan si gawe bidah ini tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyih, merendah diri mau mendengarkan Al-Qur'an, mau mendengarkan As-Sunnah. Ya, kan dengan ini dia mele dengar Quran, dia mele dengar Sunnah, mele dengar tuan guru doang. Dia mele dengan lain. Ya. Kemudian apabila sampai yang tipa dalilnya, ini dalilnya Pak. Ini dari Al-Quran, ini dari Sunnah. Apa ungkapnya? Kamu kira tuan guru saya enggak punya dalil juga? La ilaha illallah. Karena itu. Ya, padahal ini qala Allah, ini qala Rasulullah. Ini Al-Quran, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapnya? Aduh, tuan guru kita juga punya dia kitab. Masa tuan guru saja punya kitab? La haula la quwata illa billah. Nah, mun marah ini piran tegin nyambung amun marah ini. Ndek tegin nyambung. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi kata Al-Fudail Ibn Iyad, "Law anna al-mubtadi'a tawadha'a li kitabillah wa sunnati nabiyhi lattaba'a wa mabtada'a." Seandainya ahli bidah ini mau tunduk merendah diri mendengarkan Al-Quran dengan lapang dada, tidak narak kesombongan, atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada, jangan ada kesombongan, lattaba'a mabtada'a, niscaya dia akan pasti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mengerjakan bid'ah. Ya, lagu ia tutup na telingana, tutup na atena. Ya, enggak ana si melena terima adalah si datang lekan tuan guru na. Hanya itu. Subhanallah, coba ke kita Habib ini nang ini. Ya, pengikut siaran eno, Mbah Gufran eno. Ya, kemudian kita dengan sinang ini ketika berzikir loncat ketuk subhanallah. Kemudian arah endah si ceramah eno ya bencong, bantong. Si ceramah. Padahal
ini adalah manusia yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terlaknat, tersuruh ia ngisi pengajian. Kemudian tersiduk tu mana? Kah yang ngumbe ke arana ini. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Ini fitnah luar biasa. Wa qala aidan 'an at-tawadhu'. Demikian juga Al-Fudail bin Iyad mengatakan tentang tawadhu'. An takhda'a lil haqq wa tanqada lahu. Siaran tawadhu' merendah diri ini adalah engkau tunduk kepada kebenaran. Ya. Ini arana tawadhu', tunduk kepada kebenaran. Meskipun tidak sesuaikan pendapat tuan guru ndak. Apabila arak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, saut dia perkataan saya itu. Dalil harus terturut. Ndak terturut manusia. Ya, Nabi entah terturut bukan manusia. Jemak muntamati pertanyaan ini, man nabiyuk? Siapa nabimu? Ini pertanyaan, kenapa kamu tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ndik narak pertanyaan, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Syafi'i? Kenapa kamu tidak ikuti Imam Malik? Ndik narak pertanyaan si marah ini, kenapa kamu tidak ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndik mungkin salah. Tuan guru ti makna luwe ilmuna, ustaz ti makna luwe ilmuna, ini doang yang salah. Karena siaran manusia itu khata, bani Adam itu khata yelwe salahna. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang salah ini adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Faham Abu Sayyaf? Alhamdulillah. Kemudian, jadi siaran tawadhu' ini adalah tunduk kepada kebenaran. Mimman sami'tahu walau kana ajhalun nas lazimaka an taqbalahu minhum. Walaupun yang menyampaikan kebenaran ini adalah ajhalun nas, manusia paling jahil, apabila nasampaikan kebenaran maka wajib terima ya, meskipun ini adalah musuh ta. Ya, meskipun ini adalah ahlul bidah. Mun si sampeang na ini adalah benar, wajib terima ya. Ti makna bapaya. Mun menyampaikan kebenaran wajib diterima ya. Jangan menolak kebenaran, karena dengan si nolak kebenaran ini manusia sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Ingat tino. Ya, jadi ndak ke jemaah menarak dengan bidah kemudian sampean nanti faedah kebenaran tolak daya, ide sombong artinya ini. Dengan si sombong ini ndak ingin tamu surga. Jemaah wah selapuk dengan tamu surga, wah buih dengan silik neraka ini tamu surga, buruk terakhir ya tamu. Ya, tergoreng yang ketunu tertunuk ya tunu. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Kata Syekh, wal ujbu yaqta'u sahibahu 'anil isti'anati bi rabbih. Orang yang terkena penyakit ujub ini, dia tidak mau minta pertolongan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena yang maran diri wah luwe ilmuna. Ya, Al-Quran saya sudah hafal, hadis-hadis Nabi semua sudah saya hafal, sehingga dia memilih berdoa, ya Allah berilah aku hidayah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar. Dia memilih berdoa marah ini. Kenapa? Karena ya paran diri wah luwe ilmuna. Na'udzubillah. Jadi manusia selakin luwe ilmuna seharusnya selakin apa? Semakin tunduk kepada Allah. Wa dzalika li'tidadihi bi nafsihi. Qala Syekhul Islam wal ujbu
min babil isyraki bin nafs. Si aran ujub ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah termasuk ini syirik. Ya, nangka mun ngendeng le kuburan, arak dengan ngendeng keselamatan tunu le kuburan. Dia menyekutukan Allah dengan apa? Kuburan. Arak dengan ngenti ajimat, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ajimat. Arak dengan apa rana ngenti batu nisan atau yang lain-lainnya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan batu itu. Apabila dia ujub, ino dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kemili anganna. Fahami dah ini? Dengan singenti ajimat ino, dia menyekutukan Allah dengan apa ino? Ajimat. Dengan singeneng le kuburan, dia menyekutukan Allah dengan apa ino? Kuburan. Ya, dengan sing gantung keris botol tolo le warung na, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa ino? Dengan keris dan botol dan yang lain-lainnya. Lagu munna ujub, dia menyekutukan Allah dengan kemili anganna. Hendak dah sampai apa? Gawe kesyirikan. Fahami dah insyaallah. Wa hadha halul mustakbir, dan ini adalah sifatnya orang yang sombong. Fal murai la yuhaqqiqu iyyaka na'bud. Orang-orang yang riya, dia tidak mewujudkan iyyaka na'bud dengan si riya ini. Tidak mengamalkan iyyaka na'bud. Apa arti iyyaka na'bud? Hanya kepadamu kami menyembah. Lagu dengan Syria ini menyembah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adikna tegita si dengan, adikna tekasupan si dengan. Berarti dia tidak mengamalkan firman Allah ini, iyyaka na'bud dongkatna. Tapi beribadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jab, dan orang yang ujub ini dia tidak mengamalkan iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena dengan si ujub ini parana ya wahlue ilmuna, sehingga tidak butuh kepada manusia, juga tidak butuh kepada Allah. Na'udzubillah. Sehingga dia memilih berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Dia memilih berdoa marah ini. Kenapa? Ya parana dirinya wahlue ilmuna. Jadi hakikatnya dia tidak mengamalkan iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta pertolongan. Dia memilih yang pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ya, artinya adalah kalla innal insana la yatgha. Tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Berlebihan manusia itu. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, dia merasa serba kecukupan. Apa-apa melena bauna belia, bauna piaya, nangkana mele berhaji langsung na berhaji, nangkana mele umrah langsung na umrah, nangkana mele beli motor dia beli langsung, bahkan mau beli pesawat langsung beli na. Apa-apa melena bisa dia wujudkan. Ya, ar-ra'ahu istaghna. Tapi Allah mengatakan inna ila rabbikar ruj'a. Kamu akan kembali kepada Allah, kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Degi nanti ya ke motor dino. Mendatulak tifa Allah. Degi nanti ya tanah ada si 10 hektar ino. Tidak. Sigin denti ino adalah pahala amal ibadah dah. Lagu munda ujub daman tek apa rana itu nih, daman tek asupan si batur-batur bui pahala anda di narak pahala anda apa dan ti jemaah mundagin badait kanca Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana pahala ngaji saya?
Hari Jumat saya ngaji, malam Rebo saya ngaji, Jelo Ahad saya ngaji, semua saya ngaji terus ya Allah. Mana pahala ngaji saya? Sementara siaran ngaji ini adalah ibadah yang luar biasa muliana. Mana pahala ngaji saya? Ya, kan sudah kamu ambil pahalamu. Apa ini? Diajum kamu sama orang lain. Lui dengan ngajum ide, luar biasa rajin ngaji. Beli otak deh. Enggak, mau udah beli otak doang. Pahala dia narak mau dah ide beli otak dekanyan. La hawla la quwata illa billah. Ingat tino bagus-bagus bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ndak nak beli lalu otak dah. Faham ide ini? Ha? Ndak disili lagu dah. Ya. Wal ujbu wat takabbur mutadakhilan. Ujub dan sombong ini ya saling tamain ini. Ya. Fala yubla bil ujub illa al mutakabbir. Tidak ada orang terkena dengan penyakit ujub ini kecuali orang-orang yang sombong. Ya, angka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bilang kalam munda turas di tengah kalam ini minta kepada Allah adiknya sedih lekan atenda siaran penyakit ujub, penyakit sombong ini. Ya, fahami deno, bilang kalam munda turas di tengah kalam atau antara adzan dan iqamah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adiknya sedih, adiknya bersiang atenda ini lekan penyakit-penyakit ujub, penyakit-penyakit sombong ini. Karena ujub dan sombong ini dia menghapus pahala amal ibadah. Kemudian fahami kira-kira ini. Li'annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta yu'jaba bi nafsihi. Karena manusia itu dia tidak sombong kepada orang lain melainkan setelah dia bangga diri. Nah, beli julu otaknya baru parana selaput dengan ini. Aduh, dia dua ngaji, saya ini yang setiap hari ngaji. Ya, beli otaknya sehingga sombong dia. Nasallallahu salaman afiyah. Ya. Kemudian apabila noh sombong, apabila dinarak dengan nyalaminnya tersinggungnya. Sili gedek ya. Ya. Ndek ne toloang le aparana TGH denara ino dene mele datang le undangan ini harus nara TGH. Tadaran TGH Abu Sayyaf? Ha? TGH. Apa TGH ini? Ha? Tuan Guru Haji. Ya, jadi menarak undangan, dia narak tegihana, wah ini kurang ajar, sautnya ya langsung. Dia nemeli datang. Ya, nasallallahu salam al afiyah. Ndak ada apa rana narak di dalam hatinya penyakit marah ini. Naudzubillah. Wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Dan dia selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ini penyakit luar biasa. Mun wah kena penyakit si marah ini becat-becat berobat. Ya, lagu ndak dia berobat tadi puskesmas atau rumah sakit umum. Ya. Obatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pengajian, baca Quran, kemudian berdoa, ini obatnya. Ya. Jadi dengan si jarang baca Quran, becat negati kena penyakit marah ini. Ya, dengan si jarang baca Quran ini angka luwe batur-batur ta ya pagah. Ya, mun wah kena ya wah. Dia namanya berubah-berubah. Ya wah. Tima anak hujan, guntur, genter, ya wah. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ini karena apa? Salah satu sebabnya ida jarang baca Quran. Sehingga keras atenda ini. Ya, para anda ya kena doang pendapat dah, padahal ya salah pendapat dah ini. Ya, belanda pendapat dah sampai dia saling sapa kanca batur dah,
karena membela pendapat dah, padahal pendapat dia ya salah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ammal kibru, adapun kesombongan, ya, fa atharun min atharil ujub wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wadh-dhulmi. Jadi siaran sombong ini merupakan salah satu pengaruh ujub ini, pengaruh belik otak, ya, karena ya belik otakna sehingga sombonglah dia, ya. Wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wadh-dhulm. Orang yang ujub, orang yang sombong ini adalah manusia yang jahil, yang zalim ini, ya, jahil ini, ia maran diri na luwe ilmuna padahal dia nara ilmuna, ya, timak rajin ngaji, lagu ketika na datang le pengajian yang ngantuk kanya, ndik nara mau dah datang kosong, ulek na kosong, ya. Kemudian apabila oleh datang le balena, dari mana ini? Saya sudah ngaji ongkatnya. Ya, adin tekasupan sedengan lah, luar biasa rajin ngaji. Padahal dia tinduk tono le majlis ilmu. Ya, dia nara ilak paran dirinya yang ngaji. Siaran dengan ngaji dengan apa? Mau ilmu. Datang ke majlis ilmu kemudian mau ya ilmu. Ini ya datang le pengajian ngantok, tinduk ya. Amun atau ketahuan sesenina dari mana? Dari pengajian. Ya. Apa isi pengajian ini? Jemaah jelo Sabtu tengaji malik. Hanya ini mau nak. La ilaha illallah. Mun dengan ya dendek pada ngaji selaput dengan jelo Sabtu pasti dikit ngaji. Kemudian wa tarahalat minhul ubudiyah, dengan si sombong ini, orang yang sombong telah hilang dari hatinya sifat penghambaan kepada Allah. Tidak ada sombong lalu ini bahaya ini, ya, hilang dari dalam hatinya sifat penghambaan kepada Allah karena dia sombong. Hamba dia memilih jadi hamba, na'udzubillah. Wa nazala alaihi al-maqt, dia adalah manusia yang dibenci oleh Allah. Allah hendak nedaman ganti dengan si sombong ini. Angkat bapak-bapak mun arak ustaz-ustaz si nyampeang tentang kesombongan, denger ya bagus-bagus. Karena si aran sombong ini ndik ke dengan biasa si gina tamu le atine penyakit sombong ini dengan si rajin ngaji. Ini paling beresiko natama dalam atina penyakit sombong. Ya, bilang jelo kita na ida nganti tas, nganti pulpen, nganti buku, lah luar biasa rajinna. Beli otak daning beni aning pengajian. Wah daning beni baru telekan pengajian. Terus marah inu. Ya, padahal dia nara ide nyata, dia nara ide ngumbe-ngumbe, ide ketok ngopi, ngeteh, ule malik ide. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Malaya tidak taranin penuntut ilmu lagu ide tindukkannya oleh pengajian ini. Kemudian, jadi Allah Subhanahu wa taala membenci manusia yang seperti ini sifatnya, yang ujub kemudian sombong. فنظره إلى الناس شذر ومشيه بينهم تبختر. Dia memandang orang lain lebih rendah dari dirinya apabila dia berjalan penuh dengan kesombongan. Ya, ide selapuk dah ide dia doa ngaji, aku mesak aku si rajin ngaji. Nah, ini penyakit yang luar biasa. Allah hendak menang manusia si marah ini. Karena si kanggo sombong ini hanyalah satu. Siapa ini? Allah. Dia narak manusia kanggo sombong. Nabi dia kanggo sombong. Jibril malaikat dia narak si kanggo sombong.
kecuali Allah doang si kanto sombong. Kenapa? Karena langit bumi ini milik Allah, selapu isinya adalah Allah. Ita apa apa yang kita punya ita ini? Ya, seandainya hafal ita Al-Quran, saya si nolong ita hafal Al-Quran, Allah hafal ita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya si nolong ita sehingga kita bisa menghafal hadis Nabi. Allah. Coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah. Ida si ketik nangka ini, apabila atenta ini tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bau kita ketik tidak bisa. Kemudian seandainya Allah Subhanahu wa taala ndek na sadek kekuatan le awakta, bisa kita kemari? Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati, menggerakkan badan kita sehingga datang kita ketik. Jadi nara apa-apa entah itu tima ta hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak punya apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala sinyade itu. Mun negina bait ya si Allah Subhanahu wa taala. Bau kena bait ya. Luar biasa, kapan-kapan Allah akan mencabutnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ini arak dengan ini dengan Jepang. Ya, gara-gara penemuan dengan Jepang ini, ya ini akhirnya diputuskan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Tahu ada hadiah Nobel? Hadiah dunia ini dalam penemuan tertentu. Lekan kelemak jemak gina tersadik hadiah ini. Ya, karena ya nina akhirnya pergi ke salonan, buluna, kukuna, selapu, baju, tepiangnya baju, terus ini kainnya bakalnya lekan luar negeri selapu sehingga jari selapu ini dihias rambut selapu wah jari, karena dia akan menerima hadiah dunia ini, bukan ke hadiah kecamatan. Hadiah dunia ini. Subhanallah, ketika naik motor kemudian menuju ke tempat untuk mendapatkan hadiah, kena stroke. Stroke akhirnya pengot mulutnya, umana selapuna pengot, burung na mau hadiah. La ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala piran-piran na mele sade ida ndik nara mampu mencegahna. Monegin baitnya apa sih nasadek si ideno ndik narak dengan mampu mencegahnya. Makanya syukuri nikmat Allah, ndak ada jadi manusia sombong, ndak ada ujub, ndak ada becat-becat lalu beli otak, ndak ada demen lalu teajum tekasupan si dengan, ya, ndak ada demen lalu tekasupan si dengar, karena kita ini tidak punya apa-apa. Timak na selangit ilmu enta ini Allah Subhanahu wa taala nya ada itu menegin bait ya baitnya ya. Faham ini bapak-bapak. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.